Diberikan kesempatan yang secara virtual terlebih dahulu. Pak Yoyok dari Demak yang sudah mengacungkan tangan, dipersilahkan. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin izin mematikan video supaya nanti suaranya biar jelas karena sinyalnya kurang bagus di sini. Iya. Mohon maaf, yang saya tanyakan itu yang halaman 2 Bu ya. Tentang Halaman 2 Bu. Ini memahami kehidupan secara detail. Itu kok justru malah menjadi ketidaknyamanan yang terjadi. Itu bagaimana Bu ya? Itu yang belum saya pahami dari puisi Bu ya. Terima kasih Bu ya, itu aja sih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini begini maksud saya, halaman 2 ya. Apa itu ya? Sebatas mana ya? Engkau boleh memahami ya, tetapi ketika pemahamanmu tentang kehidupan terlalu mendetail, aku khawatir hidupmu akan tidak nyaman juga. Jadi sebetulnya enak jadi orang bodoh apa enak jadi orang pinter sih? Karena saya bisa baca koran pagi hari selamat bom di Ukraina, Putin memutuskan bahwa Soviet siap menghadapi apapun tantangannya, berdebar-debar jantung saya. Ya, Cina ya gagasan jalur sutra. Ini Menteri Ekonomi mengumumkan inflasi persen. Orang bodoh lebih nyaman. Pagi hari ketemu orang, assalamualaikum, apa kabar, sehat Pak? Lebih nyaman kok. Apa dikiranya ketika Anda tahu bulan depan mau mati, enak nggak? Pak Tato dikasih tahu sama Allah, nanti minggu depan kamu tabrak mobil, nyaman nggak? Waduh, harus sholat tahajud. Seneng itu kalau Pak Ani dikasih kabar minggu depan mau dapat anak lagi, nah baru seneng. Iya, jadi banyak sekali. Saya sendiri sebetulnya begini. Saya seringkali mendengar orang berkeluh kesah kepada saya. Karena memang saya kan pengidon, tempatnya orang bong ludah. Banyak orang berkeluh kesah. Iya, saya mungkin paham penderitaan dia, tapi belum tentu saya mengerti. Pak Syed Sahrir bisa saja menangis, memahami masalah saya, tapi belum tentu dia mengerti. Kalau memahami dia hanya tahu, oh ya sebabnya begini karena keterlambatan bayar utang ke bank, akhirnya rumahnya disita dan sebagainya. Itu paham. Tapi kapan Pak Asep itu mengerti? Ketika dia sudah bisa menangis bersamaku. Itu persoalannya. Jadi jangan dikira saya mengerti penderitaan masyarakat. Saya tidak ikut menderita, saya ikut menangis kok. Itu persoalannya. Mendetail sekali. Ya urusannya begini persoalannya. Apa yang kita lihat sebagai perangsang menurut psikologi umum ya, kursi, jam, HP, ini semua perangsang. Itu akan ditangkap oleh panca indera, namanya tanggapan, masuk ke dalam memori. Itu ada reaksi ikutan dari tanggapan yang kita terima
terhadap diri kita sendiri. Kalau bau-bauan wangi kita menghirup, kita merasa segar. Tapi kalau yang kita hirup baunya busuk, kita muntah kok. Maka yang masuk telinga juga sama. Apa dikiranya kita mendengar berita yang pilu itu tidak bersedih hati? Kalau engkau sebagai makhluk yang hidup, Anda harus berinteraksi dengan alam sekitar ini. Kecuali Anda sudah jadi bangkai, sudah tidak bisa berinteraksi lagi. Ketika Anda tidak ikut menderita dengan penderitaan orang sekitar Anda ini siapa sebetulnya? Ya, dan ini yang terjadi. Bahkan lebih jahat lagi sekarang, bukan sekadar dia tidak peduli kepada penderitaan masyarakatnya, malah dia memamerkan kekayaannya di tengah-tengah rumah kumuh yang penuh penderitaan itu. Dan dia merasa bangga menyakiti hati orang. Anda bisa melihat orang pakai dandanan, pakai gelang emas sampai sikut gini, seperti merasa bangga. Yang bersangkutan merasa bangga. Tapi saya melihat terlalu banyak perempuan miskin yang menangis melihat kamu pakai gelang seperti itu. Betul nggak? Iya. Begini yang jadi masalah. Ketika Anda makan dengan tempe sendirian nggak ada masalah. Yang sakit itu ketika Anda makan tempe di hadapan orang yang makan sate. Itu persoalannya. Oke, makasih gitu aja. Iya.